Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar ayah bunda, anakku solih solihah di rumah? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak macam nikmat, nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tak lupa, alhamdulillah, Allah masih mempertemukan kita di bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kebarokahan, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu sudah seharusnya kita sebagai umat muslim menyambut dan mengisi bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini dengan sukacita dan gembira. Separuh Ramadan telah kita lalui dan jalani dengan penuh amal solih. Mudah-mudahan Allah mencatat amal solih kita nanti di akhirat kelak. Ayah bunda serta anakku solih dan solihah, menjelang akhir Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, salah satu kegembiraan yang menyelimuti kaum muslimin dan memang menjadi tradisi atau urf kebiasaan yang ada di umat Islam khususnya di Indonesia. Salah satu kebiasaan yaitu berbagi kebahagiaan dengan memberikan berbagi tunjangan hari raya atau biasa kita sebut dengan THR ya. Biasanya pembagian THR ini berupa sembako, terus hantaran kue lebaran maupun berupa uang tunai. Nah, ketika kita mendapatkan THR misalnya berupa uang tunai yang bisa jadi jumlahnya cukup besar ya. Nah, bagaimana sih seharusnya kita membelanjakan uang THR tersebut ya? Bagaimana Islam mengaturnya ya? Nah, dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam ya, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimallahu ta'ala, beliau menjelaskan ya, bagaimana Islam mengatur ya, seseorang ketika ingin membelanjakan hartanya. Karena THR kan merupakan rezeki dari Allah ya. Oleh karena itu ketika kita membelanjakannya, maka kita harus berupaya pembelanjaannya itu harus sesuai dengan Islam dan amanah ya. Nah, berikut saya kutip ya, bagaimana Islam menjelaskan ketika seseorang akan membelanjakan hartanya tersebut. Yang pertama, Islam melarang seseorang ketika akan membelanjakan hartanya itu dia berlaku israf dan tabzir. Apa itu makna israf dan tabzir? Secara syar'i, israf dan tabzir memiliki makna yang sama, yaitu membelanjakan harta dalam perkara yang Allah larang atau yang Allah haram. Jadi berdasarkan kaidah ini, ketika kita akan membelanjakan uang THR yang kita punyai, maka janganlah kita membelanjakan kepada hal-hal yang Allah larang, seperti misalnya membeli khamar, nauzubillah ya, ataupun membeli misalnya pakaian untuk lebaran, tapi pakaian tersebut tidak menutup aurat ya, malah memperlihatkan aurat dan kita pakai keluar rumah, dan tentu itu Allah larang. Selanjutnya yang kedua ya, ketika kita akan membelanjakan harta kita, maka kita harus memperhatikan bahwa Islam itu melarang kita untuk bersikap itsraf ya, atau bersikap foya-foya. Bahkan
Islam itu mencela pelaku berfoya-foya ya dengan perbuatan maksiat dan mengancam pelakunya itu dengan siksanya Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla zalikal mutrafin. Golongan kiri, ashabus shimal, ma ashabus shimal. Siapakah golongan kiri itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksaan berupa angin yang amat panas dan air yang mendidih. Mereka berada dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak pula menyenangkan. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang sebelumnya hidup berfoya-foya. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini, ketika kita akan membelanjakan uang THR yang kita miliki, maka belanjalah sesuai dengan batas kewajaran. Berarti ketika kita akan mempersiapkan makanan untuk hari raya ataupun kue untuk hari raya, maka persiapkanlah dengan batas sewajarnya. Jangan sampai makanan ataupun kue-kue yang kita belanjakan itu sampai tidak termakan bahkan terbuang. Nah, selain itu, tentu ketika kita akan membelanjakan uang THR yang kita miliki, ya sebaiknya prioritaskanlah kepada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib. Misalnya membayar zakat, ya. Karena di bulan Ramadan ini kita kaum muslimin ya diperintahkan ya oleh Allah untuk membayar zakat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, berarti ketika kita mendapatkan uang THR, maka kita bisa alokasikan yang pertama itu untuk membayar zakat, bisa berupa zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, yang kedua, ketika pengeluaran yang bersifat wajib itu sudah kita tunaikan, maka bisa kita alokasikan uang THR tersebut untuk hal-hal pengeluaran yang bersifat sunnah, misalnya berinfak ataupun bersedekah. Dan tentu hal tersebut banyak sekali ya ayah bunda, nas-nas yang mendorong kita itu untuk memperbanyak infak dan sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Nah, untuk antum anakku sholih dan sholihah, nah ketika hari raya tiba, biasanya antum mendapatkan salam tempel ya, uang THR. Nah, biasanya mudah-mudahan tahun ini mendapatkan jumlahnya banyak ya. Nah, sama ketika antum akan membelanjakan uang THR yang antum miliki, maka perlu diperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, kalau antum ingin membeli ya sesuatu, maka belilah yang itu memang tidak membahayakan dan yang bermanfaat untuk antum. Jadi ketika nanti antum mendapat uang THR, jangan untuk membeli petasan misalnya ya, karena itu akan membahayakan antum dan orang lain. Ataupun ketika antum ingin membeli makanan, ya tetap diperhatikan ya ketoyiban makanan tersebut. Selain itu bisa jadi bisa ya antum menyimpan uang THR antum untuk hal-hal yang lebih penting mungkin nanti ke depan. Misalnya kan sebentar lagi mau ini ya, kita akan menjelang tahun ajaran baru ya, antum butuh peralatan sekolah baru, misalnya tas, sepatu ataupun alat tulis. Nah, bisa antum belanjakan itu semua kebutuhan sekolah antum dari uang THR yang antum dapatkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, mari semangat terus mengisi hari-hari akhir Ramadan ini tetap dengan beristiqomah dengan amal solih. Ya, kita kejar malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di hari raya nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di hari raya nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, Ramadanku saatnya menempa diriku menjadi pemimpin yang taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.